Welcome to back my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Poppy Kalisya, biasa dipanggil Poppy, dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di sini saya akan membacakan cara menulis dan membaca bahasa Indonesia ragam ilmiah. Apakah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia ragam ilmiah? Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan bahasa digunakan dalam menulis karya ilmiah yang memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, ataupun gabungan dari keempatnya. Adapun ciri-ciri dari bahasa Indonesia ragam ilmiah. Apa itu ciri-cirinya bahasa Indonesia ragam ilmiah? 1. Cendekia. 2. Lugas dan tegas. 3. Menghindari kalimat fragmentaris. 4. Bertolak dari gagasan. 5. Formatif dan objektif. 6. Ringkas dan objektif. Yang terakhir, konsisten. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia bersifat cendekia, yaitu bahasa Indonesia mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Sementara sifat lugas dan jelas bahasa Indonesia dimaknai mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara lugas dan jelas. Bahasa Indonesia juga menghindari penggunaan kalimat fragmentaris, yaitu kalimat yang belum selesai maksudnya. Kalimat terjadi adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Bahasa Indonesia juga bertolak gagasan, artinya penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Selanjutnya, sifat formatif objektif ditandai dengan pilihan kosakata dan struktur kalimat. Sementara ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur bahasa yang mubazir. Dan terakhir, sifat konsisten, yaitu pada penggunaan unsur bahasa, tanda baca, tanda lainnya, dan istilah sesuai kaidah dan semua digunakan secara konsisten. Saya akan memberikan contoh kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam bidang kesehatan. 1. Ternyata wanita yang mengonsumsi daging dengan kategori jumlah terbanyak meningkatkan risiko 80% hingga 100% untuk menderita endometriosis. Di sini ada kalimat endometriosis. Apa itu yang dimaksud dengan endometriosis? Endometriosis yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita. Faktor penyebabnya antara lain tingginya hormon estrogen, faktor keturunan, sistem kekebalan tubuh, dan faktor paparan lingkungan. Contoh yang kedua, dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka teknik menghadapi kasus katarak kongenital makin lama makin banyak. Apa yang dimaksud dengan katarak kongenital? Katarak kongenital yaitu kelainan atau cacat bawaan ketika lensa mata pada bayi keruh atau buram sejak lahir. Dan contoh terakhir yaitu tidak jarang kita mendengar paradigma masyarakat yang menjatuhkan harga diri seorang perawat. Apakah yang dimaksud dengan paradigma? Paradigma yaitu pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif, dengan melibatkan masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi banyak faktor. Dapat saya sampaikan yaitu bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah dengan memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk berkomunikasi ilmiah baik secara lisan maupun
Yang terakhir, saran yang dapat saya sampaikan kepada para pembaca agar membudayakan penggunaan bahasa ilmiah dalam keadaan resmi supaya bahasa Indonesia dapat melekat pada diri kita masing-masing, agar kita lebih percaya diri berbicara di depan umum meskipun di dalam lingkungan informal, terlebih dalam lingkungan formal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.